Allah yang beserta dengan kami, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan yang setia kepada anak-anaknya. Sekarang sampaikan akan pesan-Mu, beri kami semua mengerti akan hati Tuhan, supaya kami boleh menangkap sesuatu dari firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk saudara. Amen, 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 amen. Saya mendorong ya, setiap hari Anda bergaul dengan Roh Kudus. Mungkin tidak ada musik, saya juga kebetulan tidak bisa main musik. Tapi Roh Kudus tidak tergantung pada musik, tergantung pada hati yang haus dan lapar akan Dia. Kalau Anda memulai setiap harimu dengan Tuhan, Anda bergaul dengan Dia, saudara mengarahkan hati kepada Dia, Anda bergaul, Anda bicara dengan Dia dari hati ke hati. Saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda setiap hari bersama dengan Dia. Nanti dari waktu ke waktu Anda akan diajar bagaimana kita makin hari makin kenal siapa Tuhan kita. Dan itu caranya. Dan saya berkata bahwa itu merupakan awal yang luar biasa. Orang yang belajar mau bergaul dengan Tuhan, orang itu akan menikmati semua apa yang limpah dari surga diberikan dalam kehidupan kita. Amen. Alright, seperti yang saya katakan, mulai hari ini saya akan bicara soal keuangan secara alkitabiah. Dan ini bagian yang banyak gereja seringkali enggan untuk bicara. Anda sudah dapat akan pendahuluannya dari John Evans ini. Saya tahu 3 kali session itu tidak cukup untuk memberikan akan gambaran keseluruhan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita belajar secara komprehensif, secara keseluruhan. Keseluruhan akan daripada pemahaman akan keuangan secara alkitabiah. Di gereja-gereja ada banyak orang yang segan bicara karena ini masalah yang sangat peka sekali. Sangat-sangat peka sekali. Saya baru ngalami satu hal. Saya nggak tahu istilah-istilah orang di luar sekarang. Tapi saya belajar sesuatu minggu yang lalu. Saya melayani sebuah gereja. Mereka punya 2 lokasi. Ya, 2 lokasi. Di lokasi A, lokasi B. Hari pertama di lokasi A, hari kedua di lokasi B. Hari pertama saya layani, Tuhan kerja baik, indah sekali, kemudian kami selesai. Pulang, saya diantar ke bawah, karena mereka sewa atau pinjam di sebuah gedung pencakar langit di Jakarta. Lalu kemudian turun, koordinatornya ngikutin saya, dampingin sampai ke mobil. Lalu kemudian, karena kami punya terminologi bahasa berbeda, saya sekian detik sempat bingung apa yang dia maksudkan. Jadi, dia bisikin saya gini, Pak, PK-nya besok ya Pak, sekalian. Loh, saya kaget. Buat saya PK itu peka terhadap suara Tuhan. Saya nggak tahu ini istilah PK itu apa. Ternyata apa tahu? Lu Anda lebih canggih dari saya loh. Sekian detik saya bingung, ini PK ini apa? Baru dia berkata, sekalian Pak, besok jadikan 1, lama-lama saya pikir-pikir, tapi apa hubungannya ya? Dia tahu saya bingung, dia bilang, persembahan kasih. Oh, ya itu kamu tenang aja lah, nggak usah ribut soal itu, saya berkata. Coba saya ketawa, saya berkata, ini ada istilah baru, orang sekarang ini pakai berbagai singkatan, ya. Padahal kalau di dunia politik, PK itu Partai Keadilan, saudara. Tapi dalam dunia gereja itu PK katanya persembahan kasih. Lalu saya ingat, pernah ada orang cerita sama saya, Pak, kalau di situ PK-nya 50.000, loh, kok ada tarif-tarifan, saya berkata. Tapi itu istilah yang dipakai orang. Nah, sedemikian pekanya mungkin soal uang ini, sehingga orang kalau ngomong duit itu dia tutupin dengan bahasa yang lebih halus. Gitu ya. Nah, ini sisi begini ya, orang Kristen itu munafiknya kadang-kadang luar biasa. Dia kalau ngomong duit, dia tutupin dengan kata-kata yang halus. Sampai tidak jelas yang dia omongin itu apa. Ya, saya pernah dengar, Anda pernah tahu cerita terbakarnya tenggelamnya kapal Tampo Mas? Anda masih ingat tahun berapa itu? 80-an ya? Ada yang masih ingat? Ada yang punya keluarga ikut numpang kapal itu? Saya masih ingat karena waktu itu ada peristiwa besar yang mati kan begitu banyak. Sekian bulan kemudian saya di Jakarta lagi ketemu di sebuah persekutuan doa. Ada seorang pendeta bersaksi. Nah, dia termasuk penumpang kapal Tampo Mas. Dia dari Jawa, dia mau balik ke mana itu ya? Makassar atau kemana ya? Lalu kemudian ketika di tengah jalan terbakar,
Dia ngomong gini, yang saya pertahankan itu koper saya. Koper kecil saya pertahankan. Koper besar terbakar gak apa-apa. Koper kecil saya pertahankan, saudara. Maklum, ada berkat di dalamnya. Katanya begitu. Saya bingung, ada berkat di dalamnya. Oh, duit artinya. Itu akhirnya terbakar juga duitnya, saudara. Dan dia lebih cinta nyawanya daripada berkat itu. Dia akhirnya lepasin, dia akhirnya selamatkan nyawanya sendiri. Tapi saya berkata, lihat ya, orang kalau bicara soal uang itu nggak berani terang-terangan. Kenapa? Karena itu peka dan PK sekali, saudara. Sehingga kalau ngomong takutnya dikira kita mata duitan, kita disalah mengerti. Dan memang masalah uang ini dengan gampang orang salah mengerti kok dengan kita. Ya, ini penting untuk kehidupan pribadimu. Ya, tidak semua toh kelak akan jadi pendeta. Tapi secara pribadi Anda perlu mengalami breakthrough soal keuangan. Ingat loh ya, saya ini memang gembala sidang, saya pendeta. Tapi saya juga pribadi yang punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Ya, untuk Anda yang melayani Tuhan dari gembala sidang, atau Anda pegang keuangan gereja, ini penting buat saudara. Ya, untuk semua Anda ini perlu. Tapi saya mau berikan warning, peringatan. Kelak kalau Anda kembali ke tempatmu, belum tentu Anda bisa kerjakan ini. Nanti Anda akan lihat pergumulan yang berat sekali. Di luar sana ternyata masih berat diterapkannya. Nah, saya akan coba perlahan-lahan, kita cukup banyak waktu lah ya, untuk bicara masalah ini, supaya Anda punya gambaran. Nah, khusus soal ini ya, selama ikut session ini, kalau ada pertanyaan, tulis di kertas, tulis. Tapi saya minta nama jelas, saya nggak mau pertanyaan kaleng, saudara. Yang jelas, nggak ada masalah apa-apa. Anda kalau beda pendapat sekalipun, beritahu begitu. Nanti kita akan bicarakan pada hari terakhir, misalnya ya, kita akan discuss itu lebih jauh lagi dari pertanyaan yang masuk. Tapi saya minta Anda tulis dulu pertanyaan itu di kertas, ya. Tapi saya minta begini, Anda nanti serahkan pada hari Kamis saja. Karena siapa tahu setelah Anda tulis, Rabunya terjawab, Anda robek lah, nggak perlu diulang lagi, oke? Tapi kalau ada yang masih belum jelas, masih belum clear, Anda boleh tulis pertanyaan Anda. Jumat kita bahas, kalau ada pertanyaan. Nah, saya ingin coba sampaikan ini, karena orang Kristen, saya lagi, itu munafiknya luar biasa, seringkali, tidak semua. Anda termasuk yang tidak munafik lah. Kalau ngomong duit kita tidak berani, kita malu-malu. Tapi kita butuh uang sebetulnya. Ya toh. Tapi kalau ngomong duit kita nggak berani terang-terangan. Jadi ini membingungkan ini sebetulnya. Nah, daripada kita bingung, mari kita buka apa adanya lah ya. Terbuka apa adanya, kita anak Tuhan. Karena Alkitab juga banyak sekali bicara soal masalah keuangan. Ingat ya, masalah keuangan tidak segala-galanya. Itu hanya satu elemen dari begitu banyak unsur dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi kalau ini dibuang, Anda rugi besar. Nah, nanti ini akan membuka banyak hal dalam kehidupan saudara. Karena ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam cara berpikir kita soal keuangan. Oke? Saya seringkali bergurau, saya berkata begini. Tapi saya serius sebenarnya. Uang itu ada uratnya. Istilah saya. Di Alkitab nggak ada. Kalau saya pelajari Alkitab, saya lihat sehari-hari ya, uang itu ada uratnya. Kalau Anda salah urat, bengkak badanmu, ngerti? Harus diurut, dikembalikan. Jadi uang itu ada uratnya. Ngerti uratnya, Anda akan normal kembali. Nah ini ada uratnya. Banyak orang nggak ngerti uratnya uang. Nah sekarang saya, dalam minggu ini saya akan ngajar Anda, urat-uratnya uang. Supaya Anda ngerti. Ini nyangkut total soal hati kita. Ya, oke ya, kita mulai ya saudara ya. Saya harap ini memberikan masukan yang baik buat Anda. Lihat 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Surat 3 Yohanes pertama ayat pertama sampai dengan 9. 8. Ke-8. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.
Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Nah, perhatikan ya. 3 Yohanes ini basically adalah semacam surat ucapan terima kasih. Anda kalau di gereja, di organisasi, kalau ada orang memberi persembahan, kan Anda atur toh berikan ucapan terima kasih ya, tanda terima ucapan terima kasih. Nah, Yohanes ini menulis terutama ayat pertama sampai 8 seperti ucapan terima kasih kepada orang yang bernama Gaius. Backgroundnya begini, ada beberapa hamba Tuhan berkunjung ke tempat di mana Gaius tinggal, mereka memberitakan Injil. Gaius menerima mereka, bahkan rupanya Gaius memberikan persembahan kepada mereka. Dia memberikan kontribusi keuangannya, hartanya kepada hamba-hamba Tuhan ini. Nah, rupanya orang-orang ini dari kelompoknya Rasul Yohanes. Waktu mereka kembali, mereka bersaksi bagaimana Tuhan pelihara mereka lewat orang bernama Gaius. Rupanya Yohanes kenal siapa Gaius. Dia tulis surat, dia berkata, baik benar perbuatanmu itu, tindakanmu itu benar sekali. Dia berkata, aku berterima kasih, dia mengucapkan terima kasih. Nah, dari apa yang Yohanes katakan ini, mari kita belajar dasarnya pada pagi hari ini, untuk kita bisa mengerti bagaimana orang mesti mengalami terobosan dalam hal keuangan. Nah, sebagai dasar, lihat, coba baca lagi pada ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, di dalam King James Version, ayat ini berkata begini, I wish above all things, aku berharap di atas segala yang lain. Ini sesuatu yang bagi dia priority. Dia berkata, I wish above all things, aku berharap di atas semua yang lain. That thou mayest prosper and be in health, supaya engkau dalam keadaan berkelimpahan dan dalam keadaan sehat. Even as thy soul prosper, sebagaimana jiwamu berkelimpahan. Saya mau ajak Anda lihat ini. Dia berkata, aku berharap, aku berdoa di atas semua yang lain, supaya engkau dalam keadaan berkelimpahan dan dalam keadaan sehat. Lihat ya, dia berkata, supaya engkau dalam keadaan limpah dan sehat, sebagaimana jiwamu, even as thy soul prosper, sebagaimana jiwamu limpah. Berarti Yohanes berkata begini, kalau jiwamu itu berkelimpahan, maka fisikmu, jasmanimu akan juga berkelimpahan dan sehat. Jadi peperangannya sebetulnya yang harus dibenahi pertama untuk orang menikmati hidup dalam kelimpahan adalah jiwanya. Nah, Kenneth Hagin membagi 3 bagian dari jiwa dengan bagus sekali. Jiwa itu adalah pikiran, apalagi perasaan, dan apa? Kehendak. Ini yang disebut dengan jiwa manusia. Terutama pikiran ini merupakan motornya. Perasaan kehendak juga nanti ambil bagian di dalamnya. Tapi peperangan yang paling berat itu di dalam pikiran. Kalau pikirannya sudah dikacaukan, perasaannya ikut kacau, dan kehendaknya ikut kacau. Jadi ini di motornya, di pikirannya sebetulnya. Dalam jiwa ini yang pegang peran paling penting, peran pertama adalah pikiran. Sebelum orang berkehendak sesuatu, pikirannya memberikan input, memberikan informasi. Nah, Yohanes berkata, I wish above all things. Aku berharap, aku berdoa di atas semua yang lain. Kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwamu berkelimpahan. Jadi, dia berkata gini, Gaius,
Karena jiwamu itu, pikiran, perasaan, kehendakmu itu limpah, maka engkau juga limpah seperti jiwamu limpah. Nah, di sini yang penting adalah dalam kehidupan kita, ini loh, bingkai pikiran kita harus kita perbaiki. Orang Kristen yang bingkai pikirannya itu salah atau kecil, dia akan tetap tinggal dalam kondisi seperti itu. Nah, ini yang Anda harus perhatikan. Nah, sekarang saya akan mulai dengan bingkai pikiran. Sederhana sebetulnya. Saya berikan contoh begini. Ada seorang hamba Tuhan tinggal di Jawa Timur, di Surabaya. Dia teman baiknya Pak Yusak Cipto. Beliau ini tinggal di Surabaya, tapi kebaktian atau pelayanannya, di desa-desa di Jawa Timur. Masuk desa. Satu hari, dia lihat Pak Yusak, ya, mereka bersahabat dekat sekali. Dia bilang, Pak Yusak, aku ini kok iri lihat kamu. Kamu ini enak, tinggal di kota, ministrinya di kota, duitmu banyak. Aku ini, dia berkata, tinggal di Surabaya, masuknya di desa-desa. Mana cukup? Persembahan diberikan semua, cuma 1.000, 2.000. Buat bensin aja nggak cukup. Dia bilang, gimana dengan yang lain? Nggak cukup. Ya, Pak Yusak berkata, salahmu sendiri. Loh, kok salahku? Iya. Salahmu hidup dari kolektor. Pakai loh. Lah kan aku kan melayani di desa. Ya dapatnya kolektor desa. Dia berkata, salahmu. Kamu bergantung pada kolektor desa. Hidupmu bergantung ke Tuhan. Dia membuka sumber yang tidak terbatas. Kalau kamu berpikir, hidupku dari kolektor desa, kamu tidak akan bisa makan cukup. Itu membuka cara berpikirnya. Selama ini aku salah. Aku berharap kepada kolektor di mana aku melayani. Ngerti, saudara? Nah, itu kan bingkai pikiran. Saya sering ketemu dengan hamba Tuhan desa. Dan saya mengasihi hamba Tuhan desa. Persoalan paling berat yang mereka hadapi, itu kepada bingkai pikiran. Mereka berkata, jemaat kami miskin Pak, tidak bisa memberi saya persembahan. Ini cuma jagung dan ketela. Karena itulah kami makan jagung dan ketela. Makanya model kami kayak jagung dan ketela. Khotbahnya kayak jagung dan ketela. Karena makanya jagung dan ketela. Salahnya sendiri. Harusnya jangan hidup tergantung dari kolektor. Dari siapa? Tuhan. Nah, ini problem. Kalau pikiran kita sudah terkotak sempit, engkau nggak bisa apa-apa. Itu penjara dalam kehidupan kita. Kalau engkau membiarkan dirimu di penjara oleh pikiranmu sendiri, ya akan terpenjara. Iya toh? Kalau kita berkata, aduh aku memang nggak bisa apa-apa, memang hanya begini aja lah. Inilah yang aku tahu dan aku tidak bisa diberkati lagi lebih dari apa yang ada. Ya sudah, itu bingkainya. Dan ini bisa mematikan kita loh saudara. Hanya karena bingkai pikiran seperti ini. Nah, di gereja kan kita dari kecil diajarin salah menurut saya. Dulu, zaman dulu ya. Kalau di gereja-gereja lama itu kan lagunya kan, biar miskin di sini, asal kaya di surga. Saya beritahu ya, belum tentu. Anda baca bukunya Pak Yusak nggak? 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Itu nanti level tertinggi itu jemaat apa? Laodikia. Karena apa? Mereka duduk memerintah bersama Tuhan. Tapi kenyataannya di bumi mereka itu orang-orang kaya. Hanya ditegur Tuhan karena apa? Mereka terikat dengan kekayaannya lalu kemudian dipimpin kekayaannya. Mestinya itu orang yang tinggi di sana, kelak di sini itu sebetulnya mereka sudah nikmati. Nah, kita kan berkata, biar miskin di sini, kaya di surga. Gimana orang miskin bisa kaya di surga? Memberi aja kecil. Gak bisa nginjil banyak, gak bisa berbuat banyak. Tangkap saudara. Jadi itu konsep. Ya, di sekolah minggu saya diajari, persembahan kami, apa? Sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah. Dengan senang hati. Itu kurang ajar, saudara. Orang kikir kok biar Tuhan senang. Loh, kalau Anda nggak punya, nggak apa-apa. Kayak janda yang memberikan 2 peser. Tapi kalau semua diajar begitu, persembahan kami sedikit sekali. Dan kiranya diterima dengan senang hati. Dapatnya uang recehan. Ngerti, saudara? Nah, itu problem.
Di gereja banyak kingkong makanya. Ribut lah, ngakok karena kingkongnya banyak. 500 rupiah. Itu masalah. Karena itu di cara berpikirnya yang keliru. Nah, kalau lagi ya saya beritahu. Ini yang paling simpel ini. Orang salah ngomong gini, ya Bapak ngajar kelimpahan-kelimpahan. Tapi Yesus kita ini miskin, Pak. Kita harus ikut meladani Yesus. Lahir saja di kandang, itu membuktikan dia miskin. Betul? Dia miskin? Saya beritahu saudara ya, tak ajari. Nanti di ayatnya cari sendiri lah ya. Supaya menghemat waktu ini. Kurang tanya, ada 25 menit dari dasar ini. Yesus tidak semiskin yang Anda duga. Buktiin. Banyak orang berpikir gini. Yesus itu kayak ketua partai Kaipang. Tahu? Kita Tolyong tuh itu ya. Kaipang. Kaipang itu partainya pengemis kalau Anda tidak tahu. Jadi pakai baju yang gembel, bawa tongkat, bawa batok, kelapa, bukan kepala, kelapa. Jalan. Pakai ikat kepala begini. Rombongannya juga grup melarat semua. Gembel semua bawa tongkat. Mohon belas kasihannya Tuhan. Bing. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati Anda dengan berkelimpahan oleh karena kebaikan. Dia bukan ketua partai Kaipang. Kalau Yesus hidup hari ini jangan dipikir dia hidup di traffic light, perempatan jalan, saudara. Salah. Anda harus ngerti Tuhan kita, luar biasa. Iya, Pak, cerita ini. Yusuf Maria itu miskin, Pak. Oh, mereka aja tidurnya di palungan di kandang, betul? Saya beritahu salah. Baca Alkitab. Mereka sebetulnya cari hotel. Serius. Grand Hyatt itu yang dicari. Bethlehem punya. Tapi karena tempatnya penuh, bukan karena tidak punya uang. Ngerti? Tapi sudah hampir lahir. Masa di tengah jalan lahir? Kan lucu. Yesus lahir di tengah jalan. Kan gak lucu. Malam kudus di tengah jalan Bethlehem. Kan lucu. Memang dia merendahkan dirinya dan hatinya. Ya toh? Ya sudahlah. Di kandang oke lah. Akhirnya Tuhan bisa gini. Ogah lahir dulu Tunggu 2 minggu. Sampai tamu-tamunya hotel pulang. Gua masuk sama Mami Maria. Kan bisa begitu saudara. Tapi dia rendah hati. Bukan karena Yusuf bokeh nggak punya duit. Terpaksalah Maria ya. Kita nggak punya duit, ini ada kandang, kita di sana dah. Bukan, Alkitab berkata. Mereka cari penginapan. Grand Hyatt habis. Borobudur habis. Intercontinental habis. Hilton habis. Apa boleh buat? Nggak ada tempat. Terpaksa masuk kandang. Karena akan waktunya melahirkan. Tadi saudara. Di Bandung ada kejadian gini, saya ingat. Natal anak-anak sekolah minggu. Rupanya anak itu ya tanpa diajari berdosa sudah pinter berdosa, saudara ya. Persaingan di antara anak-anak itu sudah luar biasa. Natal mau membuat pentas drama Natal. Lalu dipilih siapa yang jadi Maria? Wah, yang paling cantik, anak kecil paling cantik, kamu Maria gitu ya. Lalu yang Yusufnya siapa? Wah, bersaing, saudara. Karena Marianya paling cantik, jadi ini anak-anak laki-laki kecil itu masih sudah bersaing. Ada 2 calon kuat. Rupanya yang satu ingin sekali. Malah tidak kepilih. Yang kepilih yang kedua. Kamu Yusuf. Yang ini yang gak kepilih jadikan pemilik rumah penginapan. Sakit hati dia. Sakit hati. Latihannya tetap jalan. Dia nyimpen dendam di sini. Kecil kok sudah pintar nyimpen dendam, saudara. Disimpan dendamnya. Sakit hati. Dibiarin jalan. Latihannya tetap dia ikuti persis. Dialognya dia ikuti persis. Gurunya berkata, wah sip ini. Diam-diam dia berkata, saya balas nanti ya. Guru-guru gak jadikan aku Yusuf, saya balas nanti. Dia diam-diam simpan akan dendamnya. Jadi ketika ribuan anak datang, saudara, lalu kemudian drama dimulai. Maria dikasih bantal di perutnya sini. Lalu kemudian ikat supaya gak jatuh bantalnya. Hamil tua, mengandung bayi Yesus. Lalu kemudian jalan, ngetuk pintu penginapan. Ketuk pintu penginapan. Keluar ini yang punya rumah penginapan. Selamat malam, selamat datang di hotel kami katanya. Apakah ada tempat buat kami untuk beristirahat malam ini? Jawabannya kan, maaf tempat sudah penuh sehingga terus akhir di kandang toh. Dia ngomong apa? Ada! Tersedia lengkap! Mau pilih kamar yang seperti apa?
Silahkan masuk Yusuf dan Maria. Semua panik. Bahkan Yesus lahir di hotel. Bukan di kandang. Silahkan, katanya. Dengan tanpa berdosa. Tempat tersedia. Sudah aku sediakan. Bersih, ada AC-nya, ada kulkasnya, ada jacuzzinya di dalam. Silahkan, katanya. Wah, semua panik, saudara. Kalau ya, mari masuk. Kalau Yusufnya goblok, oke, katanya gitu. Nggak jadi lahir di kandang. Bubar itu Natal, saudara. Anak kecil kok jahat. Tapi Yusufnya lebih pintar. Dia berkata, langsung improvisasi. Maria, kamu tunggu di sini. Coba aku lihat dulu ke dalam ya. Aku periksa kamarnya dulu, katanya. Dia masuk ke dalam dan marahi. Kamu kurang ajar. Maksudnya gak begitu. Dia santai, biarin, katanya gitu. Terus Yusufnya keluar lagi. Maria, itu ternyata lagi pegawainya. Salah kok, penuh. Gak ada tempat, katanya. Kembali ke jalurnya. Kembali ke jalurnya. Waduh, kalau terjadi Yesus lahir di hotel, saudara. Itu gereja bisa kacau. Gara-gara satu anak kecil dendam. Makanya jangan suka nyimpen dendam. Saudara ngerti? Nanti mengacau jalurnya cerita Alkitab kalau karena dendam. Saudara. Belajar mengampuni. Amen. Belajar mengampuni. Bagian dari apa? Pendidikan katanya tadi. Bagus juga. Belajar. Saudara. Jadi saya mau ulang lagi ya. Anda berkata, Yusuf gak punya uang Pak. Melarat sekali. Lahirnya di kandang. Enggak. Dia cari tempat penginapan. Karena penuh semua, ya apa boleh buat harus lahir kok. Lahirlah di kandang. Dan dia memang merendahkan hati. Untuk kita dari contoh ya. Terus kalau ketika dia lahir. Nah ketika Anda punya saudara atau Anda sendiri punya anak atau pernah. Ya kalau ada orang punya anak itu yang diberikan apa sebagai kadonya? Ada yang memberi handuk. Biasa tuh. Kalau anak lahirkan tidak ada. Setelah lahir hari ini anak kami yang pertama tanggal sekian. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kan nggak ada ilmunya. Kalau kawin ada tanpa mengurangi rasa hormat. Kiranya apa itu tanda kasih Anda jangan berupa barang ataupun karangan bunga. Ya, untung nggak dikasih kartu aja sudah selesai kan saudara. Itu artinya minta uang. Nah, itu. Tapi kan muternya terus jauh. Mau ke Solo kok lewatnya Surabaya dulu saudara. Dari Semarang lewat Surabaya dulu baru muter Solo. Itu kan orang gitu tanpa mengurangi rasa hormat. Bilang apa? Kalau berupa uang akan sangat menyenangkan. Itu kan selesai, saudara. Tapi kan malu ngomong terus terang gitu. Karena masalah uang, saudara. Nah, kalau Anda nyumbang temanmu atau keluargamu atau siapapun yang baru punya anak, yang kau berikan handuk. Apalagi? Bedak bayi, popok bayi, pampers, diapers. Ya, apalagi? Ya, kalau perempuan kan anting kecil, ya nggak ada bobotnya itu kan. Kan kasihan, itu kan kecil, murah meriah gitu. Gelang. Gitu kan paling-paling kan kaos kaki yang lucu ada boneka-bonekanya. Gitu kan? Apalagi? Ya sudah kan. Yesus ketika lahir. Wah, sumbangannya luar biasa. Yang datang 3 orang majus. Dengerin ya. Itu mereka datang. Bukan 3 orang tua naik onta begitu. Masuk. Mereka datang menggemparkan kota. Seperti raja kecil. Itu bawa rombongan, saudara. Dan mestinya bawa pengawal-pengawal. Yang mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas tahu kita atau mahal. Mur itu mahalnya luar biasa. Dari mana saya tahu? Ada teman saya orang Jakarta. Dia mencoba membuat minyak urapan. Dari bahan-bahan seperti yang Alkitab katakan. Dia harus impor itu mur dari Perancis. Dan orang Perancis ambil dari Israel. Dia berkata, Pak, mahalnya luar biasa. Mur itu mahal sekali. Jadi emas, kemenyan, mur itu barang mahal. Dan gak mungkin emas sedebu gitu dibawa naik onta jauh-jauh. Ini orang kalau memberi banyak. Jadi Yesus itu sumbangannya aja gede, saudara. Kalau domba-domba ya cuma nyembah gitu aja kan. Tapi orang majusnya sumbangannya gede. Udah ya, terus dia ngungsi. Terus dia kerja kan bantu papahnya Yusuf. Yusuf itu ya memang tukang kayu. Tapi saya baru baca sebuah buku menarik sekali. Kata tukang kayu itu sebetulnya identik dengan kontraktor kalau hari ini. Itu bukan buatin bangku, jingklik satu, begitu. Bukan, saudara. Itu ngerjain kadang-kadang total rumah itu, furniturnya itu kontraktor begitu. Itu cukup orang yang punya derajat sebetulnya. Nggak sembarangan. Ya? Nah, terusin lagi.
Yesus kalau ketika melayani, luar biasa. Kan itu rombongannya banyak. Dia tidak pernah ngemis minta makan. Kalau perlu makan tuh rombongannya, beli. Keren Yesus itu, saudara. Ya toh, beli. Di Samaria kan, para murid pergi kota membeli makanan. Bukan minta-minta makanan. Dari mana duitnya? Ingat Alkitab berkata, ada wanita-wanita yang melayani dia dengan kekayaannya, termasuk istrinya bendaharanya Herodes. Ngasih makan. Anda lihat, Yesus kalau masuk Yerusalem naik keledai apa? Bekas atau baru? Baru. Anda naik mobil baru atau bekas? Kalah sama Yesus. Ini keledai belum pernah ditunggangi. Dia naik keledai. Dan yang hebat, pakaiannya. Anda ngerti? Pakaian Yesus itu bukan compang-camping. Kalau compang-camping, nggak ngapain tentara Romawi rebutan. Betul nggak? Itu ya lenan terusan, kata Alkitab. Nah itu jenis pakaian mahal. Kalau yang murahan dipotong-potong memang. Tapi kalau lenannya itu mahal, dipakai itu dibelitkan ke badan. Itu lenan terusan. Makanya orang Roma berkata, jangan dipotong. Kita undi aja. Nah kalau itu pakaian gembel, ngapain tentara Romawi sampai membuang undi, rebutan pakaian Yesus? Mereka kata ini penjahat. Bukan orang bertuah. Gitu. Kan penjahat. Kenapa pakaian harus direbutin? Karena ini pakaian mahal. Terus ya, Yesus nggak perlu komisaris. Tidak perlu wakil, tidak perlu sekretaris, tidak perlu pembantu umum. Dia perlu apa? Bendahara. Dan tariknya siapa? Koruptor. Keren kan saudara? Yang ditarik koruptor. Itu Alkitab berkata, Yudas berkali-kali memang mengambil uang yang dipegangnya. Nah kalau Yesus itu uangnya cuma 500 rupiah, 2.000. Dikorupsi apanya sama Yudas, saudara? Paling buat beli permen. Tapi kalau jumlahnya gede, baru bisa dikorupsi dan berkali-kali. Berarti duitnya banyak sebetulnya. Kasnya Yesus itu banyak. Makanya Yesus tidak pernah membuat penggalangan dana dan janji iman. Nggak pernah itu. Lelang sendalnya, itu nggak pernah itu. Ya rileks saja. Nggak punya duit, ditagih pajak, Petrus mancing. Gitu aja sudah. Dapat ambil duitnya. Bayar, kamu juga tak bayarin sekalian. Bayar buat aku dan buat kamu. Yesus tak bayarin orang. Bayar katanya. Luar biasa. Hebat. Anda jangan pikir dia itu ketua partai Kaipang. Jangan salah. Terus ya. Kalau kuburan. Kuburannya aja untuk titik badan 3 hari. Kuburan yang brand new. Baru. Belum pernah dipakai orang. Betul nggak? Itu kan punya yang sama. Yusuf Arimatea. Ya. Belum pernah dipakai itu kuburannya. Baru. Jadi kalau Anda pikir bahwa dia itu melarat, salah. Lah muridnya Pak, kan melarat semua. Tak buktiin. Buka Injil Markus. Jadi saya sedang mau mencoba lah saudara. Siapa tahu saya bisa membuat Anda yakin bahwa cara berpikir kita seringkali dulu keliru. Alright. Markus 10, lihat mulai ayat 17. Sampai ayat yang ke-27 dulu. Markus 10, 17 sampai 27. Coba lihat. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Itu Pak, terus. Dia berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah.
mendengar itu, perhatikan apa yang terjadi. Murid-muridnya apa? Murid-muridnya Tercengang. Coba garis bawah kata tercengang. Oke, terusin Astor. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan Garis bawahi kata makin gempar. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, lihat, saudara. Tuhan berkata gini, alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan Allah. Kaget mereka, tercengang. Diomongi lagi, gempar. Kenapa kok gempar? Kalau mereka orang-orang miskin, yang gak punya apa-apa, dia berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Amin. Karena gua miskin. Nah, makanya saya kaya-kaya kayak kita aja marah. Katanya gitu. Diomongin lagi, anak-anakku, sungguh sukar loh orang beruang masuk kerajaan surga. Puji Tuhan. Kan gitu kan. Tapi aneh. Reaksinya tercengang dan mereka gempar. Ini membuktikan, mengindikasikan sebetulnya mereka bukan orang marah. Dan kalau Anda ke Israel hari ini, Anda akan dibawa ke Kafarnaum. Kefar itu desa, Nahum itu nama orang. Desanya Pak Nahum itu ya. Kafarnaum. Siapa yang pernah ke Israel? Katakan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Saya baru 5 kali gitu. Mau ke 6 kali banyak perang. Tunggu dulu. Santai dulu. Nah, pada waktu itu, kalau Anda ke Kafarnaum, Anda akan ditunjukin rumahnya Petrus. Itu rumah paling gede di daerah itu. Jadi diperkirakan rumahnya Petrus itu rumah paling besar. Ngerti itu? Itu rumah paling besar. Sehingga ketika mereka gempar, itu nggak mengherankan. Karena apa? Nelayan, itu jangan dipikir itu uangnya kecil. Coba Anda ke Bagan si api-api, ke Pekalongan, nggak usah jauh-jauh. Itu mereka cash. Duitnya banyak. Tangkapannya besar, dapatnya duit banyak. Nah, terusin lagi. Ayat berikutnya. Yang terjadi. Baca ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Bisa lihat. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu." Nah, perhatikan, saudara. Petrus berkata gini, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Kalau dia nggak punya apa-apa, yang ditinggal apa, saudara? Tinggal utang. Ya, dia berkata, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau." Artinya dia punya sesuatu yang berharga yang dia tinggalkan. Saya tanya, lah kalau kami sudah tinggalkan semua ini yang kami punyai, ikut Engkau, dapat apa? Tuhan berkata, kalau karena aku dan karena Injil di dunia ini, kamu dapat berapa? 100 kali ganda. Sekalipun disertai dengan penganiayaan. Nah, perhatikan. Ini sebetulnya saya hanya mencoba untuk membuat saudara berubah dalam konsep pikiranmu. Bahwa jangan berkata, Tuhan memang mau kita melarat. Kerohanian tidak identik dengan kemelaratan. Saya ulang lagi. Kerohanian dengan kemelaratan sama sekali tidak identik. Nah, cara berpikir kita seperti apa akan mempengaruhi kelimpahan jiwa kita. Limpah tidaknya jiwa kita mempengaruhi kenyataan kehidupan kita. Saya beri contoh lagi. Lihat Lukas 15. Ini ada ayat cukup panjang. Lukas 15. Kita akan break lah setelah ini. Lukas 15. Perhatikan pada ayat yang ke 11 sampai 32. Ini contoh perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini bagus sekali.
Coba perhatikan baik-baik. Lukas 15 mulai ayat 11. Lukas 15 ayat yang ke-11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang Berhenti menjadi dulu. hakku. Oke, biar berarti. Bapak, kata yang bungsu ya, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Garis bawahi kata milik kita yang menjadi hakku. Ya, terusin Asal. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa. Itu dulu. Harta kekayaan Bapa, garis bawah itu. Terusin. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, lihat perbedaannya. Ini cara berpikirnya yang berbeda. Dua ekstrim, saudara. Yang bungsu berkata, harta milik kita. Dia tahu, aku anaknya, aku berhak menikmati, ini juga milik kita. Dan aku punya bagian. Yang sulung berkata, ini hartamu, bukan hartaku. Aku hanya kerja, tapi semua milikmu, aku tidak bisa menikmatinya. Di dua ekstrim yang sama-sama salahnya. Tapi minimal, yang bungsu itu tahu bahwa dia punya hak atas apa yang bapaknya miliki. Salahnya apa? Dia pergi tinggalkan bapaknya. Ngerti, saudara? Selama dia melekat dengan bapaknya, ini nikmati terus ini. Yang sulung, tipikal banyak Kristen hari ini, kerja keras. Kalau nyanyi kan, membuang diri ke ladang. Zaman kuno dulu. Ladang itu kan dari tempat buangan. Membuang diri, lemparin dirinya. Gitu ya. Tapi kemudian, ya sudah. Aku kerja bagi Tuhan. Bertahun-tahun setia. Pokoknya ini semua Bapak. Aku tidak menikmati apa-apa. Itu juga bodoh, saudara. Ini cara berpikirnya, di frame of mind-nya. Di bingkai pikirannya yang salah.
Yang bungsu ini memang ekstrim. Yang berkata, milik kita, harus jangan nikmati semau-maunya. Pasti melarat. Anda kalau diberkati Tuhan, semau-maumu, Anda pakai foya-foya, pasti melarat. Tapi ada orang yang setia, bertahun-tahun layani setia di gereja, tapi nggak bisa berkembang. Kenapa? Dia berkata, aku nggak mungkin terima itu milik bapakku. Aku mengharapkan anak kambing aja, nggak pernah dapat. Bapaknya berkata, ya potong aja 2 atau 3 sekaligus setiap hari, nggak masalah. Itu juga milikmu. Yang aku punya, engkau punya. Tapi karena di frame of mind-nya yang salah. Nah di sini banyak orang Kristen ngalami 2 ekstrim. Yang satu mata duitan, yang maunya duit terus. Yang satu melarat terus. Kalau ketemu bentrok. Yang ini berkata, kamu ini berkelimpahan, ini teologi kemakmuran. Ya, yang ini berkata, aku teologi mikul salib. Kalau saya, mikul salib dan menikmati berkat Tuhan dua-duanya. Mikul salib itu bukan melarat. Mikul salib itu adalah nyangkal dagingmu. Yang berat itu bagaimana? Saya pernah tanya itu orang hamba Tuhan. Pak, kita harus kagum Pak sama orang-orang di Cina. Penderitaannya luar biasa. Orang-orang komunis itu menganiaya orang Kristen itu. Sehingga mereka teguh imannya luar biasa. Kita ini nggak ada apa-apanya. Terlalu enak Pak kita ini. Saya berkata, saya ngomong terus terang. Gini ya. Masing-masing itu ada bagiannya. Ada orang yang ketika susahnya luar biasa. Malah kuat dalam Tuhan. Tapi ketika dapat duit. Malah murtad. Banyak orang Kristen di Rusia. Di Sovietnya. Yang dibawa, ditundukkan keluar dari Rusia. Dipindahin ke Amerika. Di Soviet dulunya, ditekan komunis, tekan orang-orang komunis. Malah kuatnya luar biasa. Sampai di Amerika, terima duit murtad. Nah, nggak tahan. Nanti saudara. Ngomong soal uang itu bukan ngomong soal barang gampang. Karena lebih banyak orang murtad karena uang. Daripada karena penderitaan. Biasanya penderitaan membuat kita makin rajin berdoa. Oh, doa puasa kurang. Doa rantai, doa segala macam. Prayer walk, segala macam. Sampai kurus kenapa? Puasa. Kenapa tertekan hidup saya? Saya perlu Tuhan. Begitu dapat duit, dikasih uang 2 juta. Sudah mulai, goyang enaknya luar biasa. Mau kemana? Makan, nikmati hidup. Lama-lama murtad, saudara. Jadi ya, ini 2 ekstrim. Semua dua-duanya sama salahnya. Tapi dua-duanya anak bapak. Yang benar adalah sebetulnya, tahu haknya, tapi jangan tinggalkan dia. Ambil yang bagian engkau ingin dan bisa nikmati, nikmati aja. Tapi jangan tinggalkan Bapak. Lakukan semua dengan setia. Tapi jangan pernah tinggalkan dia. Dan jangan merasa, ini hartamu, aku tidak berhak menerimanya. Nah kebanyakan orang Kristen, ini di 2 kutub seperti ini. Kalau ketemu, berantem saudara. Makanya Tuhan berkata gini, kamu di dunia ini, terima 100 kali ganda, sekalipun disertai aniaya. Jadi ada balance-nya, ngerti? Bukan terus nikmat terus tanpa aniaya. Jangan salah. Allah mau memberkati kita supaya tidak ke ekstrim yang satu. Dia kasih berita bagi. Kasih aniaya. Imbang Pak. Jadi ingat Tuhan terus. Tapi setiap harinya engkau berhak menikmati yang terbaik dari Tuhan. Amen. Nah kita berhenti dulu. Nanti kita terusin setelah kita break. Mari berdiri sama-sama. Naikkan lagu El Shaddai. Bukan karena kita punya kebutuhan. Tapi memang dia Allah yang luar biasa. Amen. Mari berdiri sama-sama. Mari angkat tangan sama-sama. El Shaddai. El Shaddai.